Sudah apa belum ini? Ya, mulai dibangun. Karena passion atau hobi ini anak-anak, kita dimulai dari sekarang. Kita mulai suka dulu, terus nanti kamu baru suka, baru kita hasilnya kita nikmati. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Mungkin lingkungan keluarga jenengan atau lingkungan masyarakat jenengan mayoritas adalah peternakan. Mungkin peternakan, mungkin pertanian, itu juga pengaruh dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Dan belajar di sini jenengan belajar peternakan, ya, belajar peternakan unggas atau ruminansia. Semuanya kita harus pelajari, bukan hanya yang di ruminansia belajar ruminansia, yang di unggas belajar ruminansia atau belajar di unggas, tapi juga unggas juga harus mau belajar tahu dengan ruminansia, dan ruminansia harus tahu di unggas. Karena itu peternakan dua hal itu belajar. Di sini jenengan diberikan fasilitas yang bagus, fasilitas yang mumpuni, berarti harus giat belajar untuk memulai peternakan. Yang kedua, kompetensi, pengetahuan. Kita juga harus belajar pengetahuan, kita memahami bagaimana kita untuk memulai berternak, atau apa dulu yang kita mulai untuk melakukan beternak itu. Dari pengetahuan, keterampilan atau skill itu kita bangun saat kita mungkin di sini di peternakan. Nah, skill mungkin jenengan dikasih Bu Sumainah sering melihara ayam, kayak ayam itu 400 ekor. Nah, kita asah terus keterampilan kita asah terus biar kita itu paham oh caranya beternak ayam pejantan itu seperti ini, terus caranya beternak sapi itu seperti ini. Jadi dari segi keterampilan kita harus paham seperti itu. Kebiasaan atau sikap, kebiasaan ini juga peluang dan saat kita untuk sebagai sumber daya manusia, kebiasaan kita untuk melakukan kegiatan beternak seperti itu. Dan yang ketiga adalah tahan banting. Jadi tahan banting itu juga sangat diperlukan, teman-teman. Tahan banting mungkin pada saat kita mulai beternak di saat harga mungkin pas saat turun atau harga di pasar hancur, kita mulai mungkin ada yang kekurangan modal atau harga pasar turun, kita juga harus bisa bertahan. Di situ kita dihadapkan dengan situasi sulit, tapi kita harus tetap bertahan dan mencari solusi. Bagaimana caranya kita keluar dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Contoh saya itu mulai beternak puyuh itu 2016. Mulai beternak puyuh 2016. Dulu benar-benar tidak mempunyai lahan. Saya itu tidak punya lahan untuk berwirausaha. Tidak punya lahan untuk berwirausaha. Setelah itu ada temen yang nawarin ke tempat saya mau memulai usaha ternak puyuh. Dulu saya kontrak di lahan yang sempit dengan kapasitas 1000 ekor. Di situ saya mulai usaha tahan banting. Pada saat 2019 saya itu kena virus, puyuh ternak saya itu kena virus sekitar 7.000 ekor. 7.000 ekor kena virus pada saat yang sulit. Saya harus bangkit. Di situ harus bangkit bagaimana usaha saya ini bisa tumbuh lagi, bisa mulai lagi untuk memulai berwirausaha. Dan setelah 7.000 itu habis, saya mulai ternak puyuh lagi. Setelah 1 tahun baru saya mulai beralih ke kambing dan bebek. Yang keempat, pandai membaca peluang. Ini juga sangat penting anak-anak. Pandai membaca uang. Di saat kita mulai usaha, peluang yang harus yang kita mulai itu apa? Misalkan kalau kita membaca peluang momen
ini momen Idul Adha ini kemungkinan ya, kemungkinan momen Idul Adha. Dan di saat itu kita mulai beternak kambing, mungkin kambing untuk Idul Adha. 2 bulan sebelum Idul Adha itu kita sudah memulai beternak. Mulai ternak kambing, kita beli di pasar dengan harga sekitar 2 juta atau 1.500.000. Nah, kita pada saat Idul Adha kita jual. Di saat itulah kita bisa membaca peluang. Karena kalau kita tidak bisa membaca peluang, mungkin dari pasarnya, dari segi pasar, dari segi penjualan, terus dari segi nanti bagaimana cara kita memelihara itu nanti akan sulit anak-anak. Permodalan. Nah, ini permodalan juga sangat penting untuk memulai berwirausaha. Kesiapan keuangan dan alat dan bahan. Asal modal milik sendiri atau utang. Nah, ada milik sendiri atau utang. Kalau mungkin teman-teman ini mungkin dari awal, dari SMK sudah memulai usaha, sudah memulai nyicil sedikit-sedikit. Nah, ini salah satu modal yang kita miliki sendiri. Kalau modal dari perbankan, kalau kita tidak bisa memanajemen itu, misalkan nih contohnya saya ternak puyuh 7.000, padahal 7.000 ekor pada 1 tahun saya meminjam uang di bank itu jangkanya 3 tahun. Padahal 1 tahun berjalan saya sudah kena virus. Dan perbankan yang harus saya bayarkan per bulan itu nominalnya 6 juta. Padahal usaha saya satu-satunya. Lah, ini bagaimana caranya kita bisa bangkit dari itu. Lah, yang disebut tahan banting juga seperti itu anak-anak. Bagaimana cara kita mengembalikan modal dari awal 7.000 lagi untuk membiayai perbankan sebulan itu 6 juta. Coba bayangkan. Seperti itu. Ini modal utang. Kalau bisa saya sarankan ini jangan utang. Seperti itu. Jangan utang. Usaha itu gak harus langsung besar. Mungkin dari kecil kita merintis, mungkin yang di ruminansia mulai ternak kambing, beli betina 3 ekor, jantan 1. Nah, nanti dengan lulus dari SMK Bawen itu bisa 1 tahun dari 3 ekor bisa menjadi 6 ekor. 6 ekor 1 tahun bisa menjadi 12 ekor, seperti itu. Mungkin Ungga juga itu belajar dari ayam pejantan dari 100 ekor. 100 ekor nanti kembangkan lagi, nanti hasilnya disisihkan, seperti itu anak-anak. Kerjasama atau kemitraan. Nah, kerjasama atau kemitraan ini mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Zumri. Nah, itu kerjasama atau bermitra. Kebanyakan yang bermitra ini adalah unggas anak-anak. Mungkin dari ayam petelur, mungkin ayam pedaging, bebek hibrida, bebek potong. Itu